Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Filipi pasal yang kedua mulai ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, inilah Natal. Yesus, rupa Allah yang punya hakikat Allah, setara dengan Allah, tetapi tidak menggunakan sebagai keuntungan untuk dirinya sendiri, tidak mempertahankannya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi mengosongkan dirinya. Haknya sebagai Allah, dia kosongkan untuk datang di dunia ini, di bumi ini. Mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, tetapi manusianya manusia yang rendah, yaitu hamba. Sebetulnya itu budak, seperti ya budak, mengambil hamba seperti budak. Budak itu dalam pemikiran atau dalam budaya Yunani itu tidak memiliki kehendak, yang memiliki hanya tuannya. Jadi tergantung tuannya. Jadi Yesus di bumi ini ber, berperilaku sebagai manusia, tapi milih sebagai Buddha. Dan bukan itu saja. Ayat 8, dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya, sudah rendah ya Tuhan, manusia turun lagi sebagai hamba, dan taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Dan mati di kayu salib, hukuman salib adalah hukuman yang paling hina. Itu adalah hukuman seorang penjahat. Jadi Yesus datang di bumi ini tidak menggunakan kealahannya sebagai keuntungannya sendiri, menjadi manusia, turun sebagai hamba, hamba mati sebagai penjahat. Itu semua untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, supaya kita bersama-sama dengan Allah. Supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi anak-anak Allah kalau mau mempercayakan dirinya kepada kematian Yesus di kayu salib bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, lalu memang naik ke surga nantinya. Tapi dalam ayat ini memang digunakan supaya seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menaruh pikiran perasaan seperti Kristus, yang mau bersatu, yang mau saling merendahkan diri dengan saudara-saudara yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, di musim Natal ini kita mau yakin kita sudah menjadi anak-anak Allah oleh karena Yesus Kristus sudah merendahkan diri, mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita, dan kita diharapkan hidup sama seperti Dia, saling menolong satu dengan yang lain, saling merendahkan diri, tidak sombong, tidak mencari kepentingan kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga,
Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu dan Allah Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur karena Engkau ya Tuhan Yesus sudah hidup merendahkan diri di masa lalu untuk menjadi manusia, bahkan sebagai hamba dan mati sebagai penjahat. Oh, terima kasih Tuhan atas pengorbananmu itu. Pengorbanan yang luar biasa. Terima kasih. Biarlah hari ini kami mensyukuri anugerah kasih-Mu yang luar biasa itu hidup bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain untuk tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi saling merendahkan diri, bertolong menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat berkarya, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.